Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Primaharani dengan NPM 22120111681. Saya dari kelompok 8 dan saya akan menjawab pertanyaan pertama. Manfaat dari mempelajari logika sebagai aktivitas berpikir. Sebelumnya saya akan menjelaskan logika menurut pencaharian saya, dan menurut saya logika adalah sarana untuk berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Manfaat dari mempelajari logika sebagai aktivitas berpikir yaitu yang pertama, melatih otak kita untuk menganalisis seluruh aspek dari segala sesuatu secara objektif, menyeluruh, dan mendetail. Yang kedua, melatih kita agar waspada. Yang ketiga, melatih kita agar dapat berpikir secara runut. Yang keempat, melatih kita agar mampu melihat keteraturan dalam kekacauan. Yang kelima, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak dan cermat. Dan yang terakhir, menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada rekan saya. Selain itu, logika juga mempunyai banyak lagi manfaat dalam berpikir, antara lain melatih jiwa manusia agar dapat memperhalus jiwa pikirannya, mendidik kekuatan akal pikiran dan mengembangkannya sebaik-baiknya dengan melatih, mendidik kita berpikir jernih dan kritis, menginterpretasikan fakta dan pendapat orang lain secara memadai, membantu kita mendeteksi penalaran-penalaran yang keliru dan tidak jelas, daya hayal semakin tinggi sehingga menjadi lebih kreatif, mudah dan cepat mengetahui di mana letak kesalahan yang mengelincirkannya dalam usaha menuju hukum-hukum yang diperoleh oleh pikiran itu. Logika adalah suatu pertimbangan akal atau pikiran yang kemudian diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Sebagai ilmu, logika juga disebut sebagai epitisme atau dalam bahasa Latin disebut logika scientiae, yang berarti ilmu logika. Namun kini kita akrab dengan sebutan logika saja. Penalaran hukum adalah proses penggunaan alasan-alasan hukum atau yang biasa disebut legal reasons dalam menetapkan pendirian hukum yang dirumuskan dalam keputusan hukum. Pada dasarnya, penalaran hukum memperlihatkan eratnya hubungan antara logika dan hukum. Logika merupakan ilmu tentang bagaimana berpikir secara tepat dan dapat memikirkan hukum, atau sebaliknya, ide, gagasan, dan opini hukum pada dasarnya bersifat logis. Dengan adanya penalaran hukum bukan dipahami sekedar hafalan pasal belaka. Hukum juga bukan sekedar norma atau aturan yang ditetapkan otoritas tertinggi dan wajib diikuti. Akan tetapi, hukum harus didasari pada sifat logis, sebab logis adalah salah satu karakter atau sifat dasar hukum. Kemudian materi selanjutnya akan dibacakan oleh Angie. Penerapan hukum ialah penerapan prinsip berpikir lurus logika dalam memahami prinsip, aturan, data, dan fakta, serta proposisi hukum. Dalam mempelajari penalaran hukum, logika dipahami secara lebih sempit, yaitu sebagai ilmu tentang penarikan kesimpulan secara valid dari berbagai data, fakta, persoalan, dan proposisi hukum. Dengan demikian, arti penalaran hukum atau legal reasoning tidak menunjukkan bentuk penalaran lain di luar logika, melainkan penerapan asas berpikir dari logika dalam bidang hukum itu sendiri. Dalam arti lain, tidak ada penalaran hukum di luar logika, serta tidak ada penalaran hukum tanpa logika. 3. Jelaskan yang dimaksud berpikir logis dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Berpikir adalah proses umum untuk menentukan sebuah isu dalam pikiran. Berpikir logis diartikan juga sebagai berpikir yang lurus, tepat, dan teratur, sebagai objek formal logika. Pemikiran yang lurus, tepat, dan teratur dalam hal ini berarti sudah berdasarkan hukum, aturan, dan kaidah yang berlaku, yang telah ditetapkan oleh logika. Patuh terhadap hukum, aturan, dan kaidah logika bertujuan untuk menghindari berbagai kesalahan dan penyimpangan dalam proses mencari kebenaran yang ilmiah. Manfaat berpikir logis dalam kehidupan sehari-hari.
Satu, membantu kita untuk dapat memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan sehari-hari. Dua, membantu kita untuk dapat berpikir jernih dan kritis. Tiga, membantu kita memecahkan pemikiran-pemikiran yang keliru. Lima, melatih akal pikiran serta kekuatan akal pikiran kita. Pertanyaan nomor 4. Sebagai mahasiswa Fakultas Hukum atau penstudi hukum, Anda dituntut berpikir secara logis. Jelaskan. Sebagai mahasiswa hukum, kita dituntut berpikir secara logis karena itu sangat penting dimiliki untuk mengarahkan seseorang berpikir cepat dan cermat dalam menyelesaikan suatu masalah atau menciptakan ide-ide kreatif, karena hukum tidak akan pernah lepas dari suatu masalah. Berpikir logis juga dapat melakukan perubahan dan melakukan inovasi yang mana itu sangat dibutuhkan di dunia hukum. Maka dari itu, penting kiranya mahasiswa hukum memiliki kemampuan berpikir logis. To